Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngaji Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah karangan kitabnya dari Imam Sya'rawi. Beliau adalah salah satu syekh di Al-Azhar Mesir Kairo. Kita akan membaca mempelajari tentang fikih perempuan menurut beliau. Kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, semoga bisa bermanfaat dan menjadi kita. Al-Hadiyah Rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Halaman 17. Halaman 17. Ngajinya sebentar aja, mungkin sambil coba dulu. Qiraatul Quran halaman 17. Sudah ya? Ini yang baru. Kenapa? Yang baru. Oh. Berarti yang lama masih ada? Ya, yang lama masih yang lama ini. Halaman 17. Dari halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Qur'ani al-Hafidhi. Membaca Al-Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Halaman 17 sudah. Qiraatul Quran lil Hafidhi, bagi orang yang sedang haid. Jadi qiraatul Qur'ani al-karimi lil haidi, itu apa? Membaca Al-Quran, membaca Al-Quran bagi yang sedang haid. Sudah ya? Nanti setiap kalimat nanti maknanya diulang kali. Oh ya, siap. Kalau mana biasanya kurang terkejar. Oh ya, siap. Qiraatul Quran al-Karim, itu membaca Al-Quran lil haidi, untuk yang sedang haid. Jadi qiraatul Quran al-Karim lil haidi. Sudah ya? Imra'u ayatil Quran, Imra'u ayatil Qur'an, mengulang ayat-ayat Al-Quran. Imra'u ayatil Qur'ani, mengulang ayat-ayat Al-Quran. Imra'u ayatil Qur'ani, mengulang ayat-ayat Al-Quran. Dan ala dihnil mar'ati al-haidi, ala dihnil mar'ati al-haidi, pada pikiran perempuan. Ala dihnil mar'ati, pada pikiran perempuan. Al-haidi, yang sedang haid. Mubahun, boleh. Saya ulang lagi. Imra'u ayatil Qur'an,
mengulang ayat-ayat Al-Quran ala tihnil mar'ati pada pikiran perempuan al-haidi yang haid mubahun. Seorang lagi imroru ayatil Qur'ani ala tihnil mar'ati al-haidi mubahun. Mengulang ayat-ayat Al-Quran pada pikiran perempuan yang sedang haid mubahun boleh. Seorang lagi ya, imroru ayatil Qur'an ala tihnil mar'ati al-haidi mubahun boleh. Jadi mengulang ayat-ayat Al-Quran yang sudah terhafal, semisal surat Al-Fatihah ini yang sudah hafal 30 juz ya? Siapa? Nah, semisal sudah hafal surat Al-Baqarah, nah, sampai mengucapkan itu bagi yang sudah haid atau ketika dalam keadaan haid, maka itu boleh. Nah, bisa dipahami ya? Sudah. Nah, jadi menurut Imam Syarawi ini kenapa kita kok khusus belajar fikih perempuan? Imam Syarawi itu menjelaskan bahwasanya dulu sekali sebelum ada Islam, keadaan perempuan itu seperti harta warisan, bahkan bisa dijual gitu. Kebiasaan orang Yahudi sebelum Rasulullah itu kalau ada perempuan haid itu dia diasingkan ke, kalau sekarang mungkin di hutan. Itu dulu sebelum apa? Sebelum Islam. Jadi keadaan perempuan seperti itu dulu dia diwaris, bahkan bisa dijual sebelum Islam itu. Bahkan bisa diwaris ya, kalau menurut Imam Syarawi itu punya ini. Jadi semisal ada seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan dan mempunyai anak laki-laki, maka ibunya ini jadi warisan anaknya. Nah, itu keadaan dulu sebelum ada Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasulullah hadir dengan ajaran-ajarannya yang kita pelajari hari ini, hal-hal seperti itu dihapuskan. Yang dulunya perempuan itu kebiasaan bisa dijual dan sebagainya, kedudukannya sama. Seorang laki-laki mendapatkan warisan, seorang perempuan, anak perempuan juga mendapatkan warisan. Jadi haknya semua sama. Maka di hal yang pertama di kitab ini dijelaskan apa? Salah satu haknya perempuan itu apa? Mendapatkan pendidikan. Kalau dulu sebelum Rasulullah tidak seperti itu, tidak boleh. Jadi perempuan, jadi kita ngaji seperti ini kalau zaman sebelum Rasulullah itu tidak boleh. Setelah ada Rasulullah, haknya itu disamakan dengan laki-laki. Nah, bahkan di beberapa cerita-cerita itu sebuah bangsa itu kalau mau menjadi bangsa yang maju itu harus menyiapkan kualitas perempuannya. Nah, bahasanya seperti ini, al-ummu madrasatun. Ini syair Arab dulu.
Al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Faidah dan jika kamu menyiapkan al-umnya ini, akdata toyibah syakbi. Jadi kalau ingin negara itu baik, negara itu maju, negara itu sejahtera, menurut ajaran Islam itu yang perlu dimulai itu dari apa? Dari menyiapkan ibunya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pendidikan seperti ini. Nah, kalau yang pertama itu diperbul, seorang perempuan itu harus berpendidikan. Yang kedua ini dalam fikih perempuan itu apa? Berarti hukum-hukum yang khusus untuk perempuan. Nah, yang pertama ini apa? Membaca Al-Quran. Nah, itu. Kalau kita sudah hafal, seperti jenengan di sini, nanti semoga setelah lulus dari sini bisa hafal 30 juz. Itu kalau sama dalam keadaan haid pun mengulang-ulang itu boleh. Amma qiraatuha, adapun membacanya. Terus saja ya. Amma qiraatuha, adapun membacanya. Berarti amma qiraatuha, adapun membacanya seorang perempuan yang haid. Amma qiraatuha, adapun membacanya perempuan yang sedang haid, lil Qur'ani, untuk Al-Qur'an. Amma qiraatuha, adapun membacanya perempuan haid, lil Qur'ani, untuk Al-Qur'an. Sudah? Bi'ayyi suratin, bi'ayyi suratin, dengan bentuk apapun, bi'ayyi suratin, dengan bentuk apapun, famam nuhun, dilarang, tidak boleh. Jadi perempuan yang sedang haid itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dalam bentuk apapun. Kalau mengingat-ingat hafalan itu dibolehkan. Bisa dipahami? Wadalika, dan seperti itu. Wadalika, dan seperti itu, atau dan itu. Sudah? Wadalika, dan itu. Nah, ini kalau bilang, nah itu ini apa Pak? Itu ya ini qira'atul Qur'ani bi ayyi suratin famanun. Nah, jadi apa? Wadalika, dan tidak, dan itu tidak diperbolehkan yang membaca Al-Quran. Dan itu, kalau arti bahasa Indonesianya, wadzalika itu kan isim isyarah. Artinya itu. Kalau hadza artinya ini, zalika artinya itu. Berarti wadzalika, dan itu apa? Perempuan yang haid membaca Al-Quran tidak boleh. Kenapa? Li ijadi qodasatin lil Qur'ani, li ijadi qodasatin lil Qur'ani, karena terdapat kesucian pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sifat yang suci. Kenapa? Karena kalamullah.
Sudah? Wadzalika liijadi qudasatin lil Qur'ani. Hal seperti itu dikarenakan Al-Quran mempunyai sifat apa? Suci. Fala yajuzu. Sudah? Fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan. Sudah? Fala yajuzu, maka tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ayat bala, menerima. Menerima apa? Al-insanu manusia alal Qur'ani pada Al-Quran. Fala yajuzu ayat bala al-insanu alal Qur'ani. Maka tidak diperbolehkan manusia menerima apa? Al-Quran illa wa huwa mutatahhirun, illa kecuali wa huwa, manusia tadi itu mutatahhirun, dalam keadaan suci. Jadi kalau saya semisal membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan kalau saya tidak mempunyai wudhu atau saya tidak dalam keadaan suci. Begitu juga perempuan. Itu dalilnya dari mana? Zaman bisa cari di Al-Quran. Ini penjelasannya. Di Al-Quran itu ada kalau pokok la yamassuhu illa, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali keadaan suci. Ini menurut Imam Syahrawi dalam tafsirnya, la yamassuhu illa al-mutahharun itu merupakan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 222. Gimana bunyinya itu? Yas'alunaka, ada yang bisa? Yas'alunaka 'anil mahid. Ada yang bisa? Siapa? Surat Al-Baqarah itu. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta, terus Fa'idha tatohanna faktuhunna min haitsu amarakumullah. Diteruskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dijelaskan oleh ini siapa? Syekh Tahir Ibn Ashur dalam kitab Tahrir wa Tanwir, di tafsirnya itu la yamassuhu illa al-mutahharun. Jadi ada pernyataan dari Imam Malik, Allah yamussa al-Qur'an illa tahirun. Seorang itu tidak boleh memegang Al-Quran kecuali apa? Dalam keadaan suci. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Menurut Imam Tahir Ibn Ashur saat itu, beliau menceritakan Al-Quran itu tidak sama persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi sama orang Nasrani dahulu. Yaitu apa? Al-Quran itu pernyataannya para dukun. Tahu kan? Kahin. Oh, tidak seperti itu. Terus Al-Quran itu tidak seperti syair-syair yang diciptakan oleh manusia. Atau Al-Quran itu juga bukan dongeng.
Nah terus Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu mempunyai sifat suci, maka menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, terus Imam Az-Zuhri, karena untuk memuliakan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril yang suci, takdiman wa ikroman, jadi apa? Memuliakan, maka tidak boleh membacanya kecuali dalam keadaan suci. Itu kenapa rahasianya orang yang dalam keadaan tidak suci itu tidak boleh membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Bisa dipahami? Saya teruskan ya. Walaqad afa Allahu al-haidho. Walaqad afa, sungguh Allah sudah memberikan ampunan. Walaqad afa Allahu al-haidho. Sungguh Allah telah memberikan ampunan bagi yang sedang haid. Sudah ya? Diberikan pengampunan dalam hal apa? Minas sholati, dari sholat, wasaumilan, dan puasa. Nah ini akhirnya ada pertanyaan juga ya. Fahal tusolli, apakah yang perempuan yang sedang haid ini sholat? Fahal tusolli, apakah perempuan yang haid ini sholat? Watasumu, dan puasa. Apakah perempuan haid ini sholat dan puasa birokni ifaiha, meskipun sudah diberi ampunan? Berarti apa jawabannya? Tidak. Tidak apa? Tidak sholat dan tidak puasa. Pertanyaan berikutnya, berarti perempuan yang tidak sholat dan tidak puasa amalannya lebih baik laki-laki. Soalnya apa? Laki-laki melakukan sholat, melakukan puasa, dan juga membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Terus dijawab, inna intisala awamirillahi. Itu dijawab, inna intisala awamirillahi. Sudah, inna intisala awamirillah, sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah, sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah, fi dalika, inna intisala awamirillahi, sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah, fi dalika, pada apa? Itunya ini apa? Tidak sholat dan tidak puasa. Ibadatun, ibadah. Jadi jawabannya apa? Perempuan yang sedang haid, dia tidak melakukan sholat dan tidak melakukan apa? Puasa, itu menjalankan perintah Allah. Kalau menjalankan perintah berarti mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Akhirnya lebih istimewa mana? Laki-laki atau perempuan? Tidak puasanya waktu haid itu mendapatkan pahala puasa.
Bisa dipahami ya? Jadi ketidaksolatnya perempuan yang sedang haid atau tidak puasanya itu karena menjalankan perintah. Itu ada satu hadis dari Umar bin Khattab, la taqra'u al-haidu al-Qur'ana. Seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Berarti tidak membacanya itu sama dengan pahala dia membaca. Karena apa? Karena itu perintah. Kenapa? Fakama sudah ya. Inna imtisala awamirillahi fi dzalika ibadatun. Karena sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah pada hal tersebut atau pada itu adalah ibadah. Nah, sudah. Fakama anna qira'atal Qur'ani. Fakama maka seperti halnya anna qira'atal Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an. Fakama seperti halnya anna qira'atal Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an fituhri dalam keadaan suci ibadatun. Fakama anna qira'atal Qur'ani fituhri ibadatun. Fakama seperti halnya anna qira'atal Qur'ani, sesungguhnya membaca Al-Qur'an fituhri dalam keadaan suci itu ibadah. Bisa dipahami? Sudah ya. Fakadzalika adamu birohatihi indal haidi ibadatu. Fakadzalika begitu juga adamu birohatihi, tidak membacanya Al-Quran, adamu birohatihi, tidak membacanya Al-Quran, indal haidi, ketika sedang haid, ibadatun, adalah ibadah. Jadi penjelasannya, sesungguhnya menjalankan perintah Allah pada itu adalah ibadah. Fakama seperti halnya membaca Al-Quran dalam keadaan suci itu ibadah. Fakadzalika, maka dari itu ada qiraati, tidak membacanya Al-Quran bagi yang sedang haid adalah ibadah, yaitu apa? Menjalankan perintah Allah yang berupa larangan membaca Al-Quran bagi yang sedang haid. Bisa dipahami? Saya teruskan ya. Sampai jam berapa nanti? Jam 9. Jam 9, oke. Watajidu aidon annal insana kurun. Watajidu aidon, terdapat juga annal insana, sesungguhnya manusia kurun, bebas. Watajidu aidon, terdapat juga annal insana kurun, bahwasanya manusia itu bebas. Watajidu aidon,
Annal insana, sesungguhnya manusia itu hurun, bebas. Bebas apa? Fi ayyasuma. Fi ayyasuma, jika dia berpuasa. Jadi manusia itu bebas untuk melakukan puasa. Sudah? Sudah ya? Fi ayyi yaumin, pada hari apapun. Pada hari apapun. Fi ayyi yaumin, minas sanati, dari tahun. Saya ulang lagi. Watajidu aidon, terdapat juga annal insana, sesungguhnya manusia hurun, itu bebas. Bebas apa? Fi ayyasuma, jika ingin berpuasa. Fi ayyi yaumin, pada setiap hari, minas sanati, dari tahun. Jadi mau puasa hari apapun bebas dalam 1 tahun tersebut. Ya, sudah ya. Saya teruskan. Sudah. Walakin, tetapi nih. Tetapi masih. Walakin fatruhu, tetapi apa? Membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Fi yaumil idi, pada hari lebaran, itu wajib. Jadi semua orang itu bebas berpuasa di hari apapun, kecuali ketika hari lebaran, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak boleh berpuasa. Seperti itu. Sudah ya. Li'annahu, karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya ibadatun, itu ibadah. Sesungguhnya nyana itu kembali kepada fatruhu fi yaumil idi. Jadi li'annahu ibadatun, jadi tidak puasanya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah ibadah. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah? Wa kadzalika, begitu juga. Wa kadzalika, begitu juga apa? Wa kadzalika takjilul iftari. Takjil itu mempercepat. Takjilul iftari, mempercepat berbuka. Wa kadzalika, begitu juga takjilul iftari, mempercepat berbuka puasa indah adzanil maghribi, ketika azan maghrib. Mungkin ada yang mengira kalau saya puasa dari azan subuh sampai azan maghrib pahalanya sama, tidak istimewa. Saya akan berbuka puasa nanti setelah sholat isya atau sholat tahajud. Itu tidak diperbolehkan. Meskipun itu juga boleh, cuma itu tidak menambah pahala, malah menyusahkan diri. Soalnya kenapa? Mempercepat buka puasa itu juga bagian daripada ibadah. Maknanya apa di sini? Maknanya ajaran Rasulullah itu tidak menginginkan kesulitan ketika melakukan ibadah pada
umatnya. Jadi Rasulullah itu tidak menginginkan hal-hal yang sulit dalam ibadah terjadi kepada umat muslim. Ini berbeda dengan umat Nasrani dan Yahudi dulu. Orang-orang Nasrani dulu pada masa Rasulullah itu dia membanggakan diri tidak menikah, dan Rasulullah menikah. Jadi hal-hal yang sekiranya itu memberatkan, ajaran Islam itu tidak menginginkan. Kira-kira itu bisa dipahami. Wal imtisalu lidzalika, wal imtisalu, dan menjalankan lidzalika, hal-hal seperti itu, yaitu apa? Tidak puasa pada bulan, tidak puasa pada hari raya, terus tidak membaca Al-Quran bagi yang sedang haid. Ibadatun ibadah, mislu saumi nahari, seperti apa? Puasa pada siang hari, tamaman alih sempurna. Jadi mendahulukan, jadi kita mempercepat berbuka puasa. Bagi teman-teman nanti kalau waktu berpuasa merasa dari pesantren pulang-pulang tidak mau buka dulu, tidak ingin, wah saya ingin puasa yang sempurna, kira-kira. Terus berbukanya apa? Setelah ada isya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi mempercepat berbuka puasa itu juga bagian daripada ibadah. Jadi fikih perempuan, fikul mar'ah al-muslimah. Yang kedua, kalau yang pertama itu menuntut ilmu, itu sama baik perempuan dan laki-laki. Yang kedua apa? Membaca Al-Quran bagi yang sedang haid tidak boleh. Tapi kalau murojaah itu diperbolehkan. Itu hukum yang kedua. Sekarang yang ketiga, masul mushafi fil haidi, yaitu apa? Masul mushafi fil haidi, itu apa? Memegang mushaf ketika haid. Hukumnya bagaimana? Sudah? Yang tarimu al-imtinahu an ada'il ibadati min sholati. Yang tarimu mengikuti. Dan iktarona itu menyandingi juga bisa, mengikuti juga bisa. Mengikuti apa? Al-imtinahu, larangan. Jadi yaktarimu apa al-imtinahu, jadi mengikuti larangan. Larangan apa? An ada'il ibadati, menjalankan ibadah. Jadi yaktarimu al-imtinahu an ada'il ibadati, mengikuti larangan dari menjalankan ibadah. Saya ulang lagi. Yaktarimu al-imtinahu, mengikuti larangan. An itu bisa artinya tentang, an ada'il ibadati juga bisa diartikan dari. An ada'il ibadati, tentang apa? Menjalankan ibadah. Ada itu menjalankan, al-ibadah ibadah. Bisa jadi pahami? Sudah. Menjalankan ibadah apa? Min sholatin, dari sholat, wa saumin, dan puasa,
wa qiraatil Qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa ghairihi dan lain-lainnya. Kira-kira itu. Sudah. Mimma yustarotu, mimma dari sesuatu, yustarotu disyaratkan. Mimma dari sesuatu, yustarotu disyaratkan. Li ada ini untuk menjalankannya. Jadi segala sesuatu yang disyaratkan untuk menjalankannya, apa atau huruf suci. Sudah? Nah, mimma yustaratu li adaihi apa atuhu fi halatil wiladati, pada keadaan apa? Melahirkan, au al-ijhadi itu keguguran. Sudah. Yang karinu mengikuti zalika itu ini apa? Halatil wiladah wal ijhadi. Binuzulid dami, kelawan apa? Hilangnya darah. Jadi yang karimu al-imtinahu an ada ibadati min sholatin wa saumin wa qiraati Qur'anin wa qiraati Qur'an wa ghairihi, mengikuti larangan tentang apa? Melaksanakan ibadah dari sholat, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Mimma yustaratu, mimma dari segala sesuatu, yustaratu disyaratkan, li adaihi menjalankan ibadah tadi. Apa itu? Ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran. Apa yang tadi? Fi halatil wiladati au al-ijhadi, pada keadaan melahirkan dan keguguran. Itu sama dengan haid. Yang karilu dalika binuzulid dami. Nah, maka mengikuti keadaan apa? Melahirkan dan keguguran ini apa? Binuzulid dami, dengan hilangnya darah. Bisa dipahami? Bisa ya? Saya teruskan. Fatastatiu maka bisa. Sopo al-mar'atu, seorang perempuan. Fatastatiu maka bisa atau boleh. Sopo al-mar'atu, seorang perempuan. Boleh apa? Ida in kotoha, ketika terputus, anha dari perempuan tersebut, opo adamu darah. Fatastatiu maka bisa. Sopo al-mar'atu, seorang perempuan. Gini, seorang perempuan itu bisa jika sudah terputus darahnya. Arba'ina engdan 40 apa hari. Nah, jika sudah 40 hari
dari apa? Melahirkan dan pekuburan tadi. Anta tato haro, agar bersuci. Sudah? Jadi dipahami ya? Jadi seorang perempuan itu bisa ketika bisa beribadah ketika sudah terputus darah melahirkan atau ketika kekuburan itu 40 hari. Anta tatoharo, agar bersuci, waktu marisa, dan menjalankan ibadahnya disyaklin disyaklin dengan bentuk tobihi biasanya. Ini batas tadi wal mar'atu ida inqata anha adamu arba'ina yauman anta tatahharu wa tumahrisa ibadataha bisyaklin tobihi. Maka bagi perempuan itu bisa ketika darahnya sudah terputus selama 40 hari bisa anta tatahharu, bersuci, waktu marisa, dan menjalankan ibadahnya disyaklin tobihi, dengan bentuk biasanya, yaitu membaca Al-Quran, puasa, terus apa lagi, sholat, itu secara tobihi. Itu kalau setelah nanti selesai melahirkan itu 40 hari. Amma idza nazala. Ini pertanyaan berikutnya. Amma idza nazala aqdamu aksara min arba'ina yawman. Adapun idza nazala, hilangnya darah. Amma idza nazala, adapun ketika hilangnya darah itu aksaru min arba'ina yauman, lebih dari 40 hari. Tetapi kok setelah 40 hari dari melahirkan itu masih ada darahnya, amma idza nazala ad-dam aksaru min arba'ina yauman. Adapun jika darahnya itu hilang lebih dari 40 hari, sudah ya, fa'alaiha, maka wajib bagi seorang perempuan yang melahirkan tadi dan yang kekuburan tadi wajib anta tatahharu, bersuci meskipun masih ada darahnya. Pada arba'ina, sesudah 40 hari. Sudah waktu marisa, dan menjalankan ibadahnya. Pada dalika. Kalau ini pertanyaan, kalau nanti ada seorang perempuan setelah 40 hari dari kelahiran melahirkan tadi, kok masih ada darahnya, bagaimana? Maka wajib bersuci dan menjalankan ibadah biasanya. Apa itu? Sholat, puasa, baca Al-Quran. Ini mungkin termasuk ibadah bagi perempuan. Kalau sholat itu jangan diakhirkan. Bagi yang sudah itu sholatnya jangan diakhirkan. Semisal adzan asar jam 3,
Sama dari jam 3 sampai jam 4 atau sampai jam 5 itu sama belum haid. Ternyata setengah 5 sampai haid. Bagaimana hukum sholat yang ditinggalkan itu? Maka kotor yang sholat itu. Karena apa? Zaman meninggalkan sholat di waktu keadaan suci. Maka sunahnya apa? Sunahnya perempuan itu sholatnya itu di awal waktu. Bisa dipahami ya? Sudah. Nah ini dijelaskan li'anna hadat dam, karena sesungguhnya darah ini laisa tobiyan, tidak seperti biasanya. Itu bisa jadi darah sakit, disebabkan sakit, bukan disebabkan karena melahirkan. Fala yafsudu, maka tidak merusak apa sholatnya perempuan yang sedang melahirkan, wala saumuha, dan tidak puasanya. Jadi di sini di bab masful mushaf fil haidi. Jadi yang ketiga itu hukum bagi perempuan apa? Tidak boleh memegang mushaf. Terus dijelaskan hukum bagi perempuan yang sedang haid itu sama halnya dengan yang sedang melahirkan. Kalau melahirkan itu batas maksimalnya 40 hari. Ternyata setelah 40 hari darahnya masih ada, maka apa? Maka wajib menjalankan ibadah biasanya. Karena apa? Itu bukan darah wiladah, bukan darah melahirkan, tapi bisa jadi karena sakit. Saya teruskan ya. Amaan toh wito'ami, adapun yang berkaitan dengan memasak makanan, sudah ya. Wahya ala ghairi toharotin, dan seorang perempuan tadi tidak dalam keadaan suci. Bagaimana hukumnya? Aman antoh wito'am, adapun memasak. Wahya ala ghairi toharotin, dan dia tidak keadaan suci. Fahada, maka ini la syai'a fihi, tidak ada masalah. Jadi nanti seandainya habis melahirkan kau ingin masak dan sebagainya, itu tetap boleh. Meskipun dalam keadaan itu atau dalam keadaan haid ingin masak, itu tetap boleh. Yang tidak boleh adalah sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Sekarang ditambah lagi apa? Memegang mushaf, itu juga tidak boleh. Ini hukum bagi perempuan, tidak berlaku bagi kaum laki-laki. Fatas katiu, perempuan yang sedang haid itu atau sedang setelah melahirkan, fatas katiu, maka bisa antuat dia melakukan batas tatu antuat dia, perempuan yang sedang haid, yang sedang melahirkan, itu bisa menjalankan apa? Kulla wajibatiha, setiap apa kewajibannya, al-yaumiyah, kewajiban hari kesehariannya. Apa itu? Kayak memasak dan sebagainya. Itu nanti kalau dibicarakan
bila ayyi harajin, tanpa ada dosa. Bisa ya? Sudah? Lianna al-insana al-mu'mina, karena sesungguhnya manusia mukmin la yatajannasu, tidak najis abadan, selamanya. Nah, ini berbeda dengan syariatnya orang Yahudi dan orang Nasrani dulu. Jadi kalau ada istrinya yang sedang haid, itu dianggap najis dan diasingkan. Kalau syariatnya Rasulullah tidak seperti itu. Kalau syariatnya Rasulullah yang tidak boleh hanya sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan memegang mushaf. Kenapa kok tidak boleh membaca Al-Quran? Itu menurut Imam Malik, sama Imam Syafi'i, sama Imam Azuri itu dikiaskan. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, yang mana yang membawanya itu adalah malaikat Jibril yang keadaan suci, keadaan baik. Maka untuk membacanya manusia juga dalam keadaan suci dan baik. Kira-kira itu. Kemudian wa amma al-istima'u ila al-Qur'an. Wa amma al-istima'u ila al-Qur'an. Adapun mendengarkan Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an, fayumkinuka dalika, maka itu boleh atau itu mungkin. Jadi dalam keadaan haid ingin mendengarkan temannya membaca Al-Quran, itu dibolehkan. Wa amma al-istima'u ilal Qur'ani fayumkinuka dalika. Adapun mendengarkan Al-Quran, maka itu boleh. Fayumkinuka. Walakin tetapi al-mamnu, yang dilarang, huwa imsakul mushafi. Yang dilarang itu apa? Memegang mushaf asyarifi, kan, yang agung, au qiraatul Qur'ani, atau membaca Al-Quran. Semisal ikut tahlilan itu boleh, ikut pengajian itu boleh, misal ada sholawatan dan lain sebagainya, itu juga diperbolehkan. Jadi jangan nanti karena saya sedang haid maka rutinitas ibadah itu saya tidak ikut melakukan, tidak. Sudah, dari sini bisa ada pertanyaan? Saya ulangi ya, dari yang pertama, menurut Imam Syamrawi, salah satu haknya perempuan itu mendapatkan pendidikan seperti halnya kaum laki-laki, yang mana keadaannya saya ceritakan tadi. Kalau sebelum Islam perempuan itu diwaris, bahkan bisa dijual. Tapi setelah ada ajaran Rasulullah, hal itu tidak boleh, dan perempuan mendapatkan hak waris dan hak pendidikan. Kemudian dalam fikihnya apa? Yang pertama yang tidak diperbolehkan itu apa? Membaca Al-Quran. Sudah. Yang pertama itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berpuasa, dan tidak boleh sholat. Tidak bolehnya ini saya tekankan lagi, itu dalam rangka menjalankan perintah Allah.
bukan karena sedang maksiat. Jadi tidak membacanya dan tidak melakukan sholatnya dan tidak melakukan puasanya itu merupakan menjalankan perintah Allah. Kemudian apalagi yang diatur memegang mushaf, itu memegang mushaf, atau dia perempuan ini nanti sedang melahirkan atau dalam keadaan keguguran, maka selama 40 hari tidak boleh. Dilalah ternyata setelah 40 hari kok darahnya masih ada, maka wajib bersuci terus menjalankan ibadah seperti biasanya. Kira-kira itu. Berarti yang sudah haid kalau bisa, kalau sholat itu di awal waktu. Kira-kira itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan. Banyak yang ngatur ya. Itu memang ini ya, sebuah keharusan kalau ngaji itu harus ada yang ngatur. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Yang sedang menghafal Al-Quran cepat bisa dihatamkan dan sebagainya. Allah yang